Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa jalaina bi barakatihi daraini Allahumma amin. As-sadisu, adab yang keenam, ayu hafidha 'alal qiyami bi sya'airil Islam wa dhawahiril ahkam. Menjaga untuk selalu melakukan syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Islam dan hukum-hukum syariatnya yang nampak. Yang nampak artinya yang selumrahnya memang diperlihatkan. Ka'iqamatis sholati fi masajidil jamaat, seperti melaksanakan sholat di masjid-masjid jamaah, ikut beserta sholat jamaah. Wa ifsya'is salami lil khawasi wal awam, mengucapkan salam bagi orang alim ataupun orang awam, sehingga siapapun yang dia temui dia salami. Wal amri bil ma'ruf, dan amar ma'ruf, wa nahyi anil munkar, dan nahi munkar. Wasabri alal adza bisababi dzalik, dan sabar atas segala gangguan yang diakibatkan oleh hal tersebut. Shadi'an bil haqqi indas salatin, ini menyerukan kebenaran kepada para pemerintah. Badilan nafsahu lillah, mengorbankan dirinya demi Allah. La yakhafu fihi laumat tala'im, tidak takut celaan siapapun. Zakiran, sembari mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbir ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Wa makana sayyiduna, dan mengingat bagaimana dahulu sayyidina Rasulullah dan nabi-nabi yang lainnya, wa ghairuhu minal anbiya, minas sabri alal adza, bagaimana kesabaran mereka terhadap gangguan yang mereka dapatkan. Wa makanu yatahammalunahu fillah, bagaimana ketabahan mereka di jalan Allah. Hatta kanat lahumul uqbah, sehingga kemenangan menjadi penghujung mereka. Nah, ini kembali pada status bahwa seorang alim adalah warisnya para nabi, sehingga secara fungsi juga menjalankan fungsi kenabian. Dari mulai menampakkan syiar-syiar Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain sebagainya. Amar ma'ruf nahi mungkar secara otomatis, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu akan bertentangan dengan hawa nafsu dan kecenderungan manusia, secara otomatis bakal ada gangguan, bakal ada permusuhan dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkan kesabaran. Maka dari itu disebutkan dalam suratul Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, yang beriman, wa amilus sholihati, mengaplikasikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari, wa tawassaw bil haqqi, menyerukan keimanan tersebut, wa tawassaw bis sabr, lalu saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa? Beriman itu sendiri butuh kesabaran. Membumikan keimanan sendiri membutuhkan kesabaran. Mengajak orang lain untuk beriman dan beramal soleh tentunya butuh kesabaran, karena akan mendapatkan berbagai macam gangguan, sehingga ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata wa tawassaw as-sabr. Wa kadzalikal qiyamu bi idhari sunnah, dan menampakkan qama yaqumu bi, itu artinya fa'ala yaf'alu,
dan menampakkan sunnah-sunnah, wa ikhmalil bid'ah, memadamkan kebid'ahan, wal qiyami lillahi fi umuriddin, melaksanakan segala urusan-urusan agama lillahi ta'ala, wa ma fihi masalihul muslimin ala tariqil masyru' wa maslakil matbu', dan melakukan apa yang di dalamnya ada kemaslahatan kaum muslimin, yang digarisbawahi di sini alat tariqil masyru' wal maslakil matbu', dengan cara yang sesuai dengan syariat dan lumrah. Al maslakil matbu', lumrah di sini maksudnya apa? Bijak. Berarti dalam mengupayakan kemaslahatan kaum muslimin, menghidupkan syariat Islam, harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar syariat dan tidak melanggar kelumrahan. Maka benar kalau dikatakan benar itu belum tentu bijak. Bijak itu level setelah benar. Maka di sini beliau mengatakan tidak hanya sesuai dengan tuntunan syariat, tapi juga memperhatikan aspek kelumrahan, uruf, adat. Kalau sekarang yang sering dipopulerkan dengan kearifan lokal, itu satu hal yang penting supaya kebenaran yang kita serukan itu tidak ditolak. Jadi para ulama selain memiliki kecerdasan secara keilmuan, juga harus memiliki kecerdasan sosial, pandai membaca situasi masyarakat, bukan menuruti segala apa yang masyarakat inginkan, tapi bagaimana kebenaran yang ingin diserukan nanti betul-betul dikemas dengan cara yang bijak saja. Wala yardha min af'alihi dhahirati wal batinati bil jaizi minha, tidak mencukupkan melakukan yang boleh saja, artinya standarnya jangan sing penting oleh, itu standar orang umum. Kalau orang umum pakai standar yang penting boleh, itu sudah baik, mereka nggak melakukan keharaman, itu sudah bagus. Tapi kalau orang alim, la yardha min af'alihi, tidak mencukupkan hanya melakukan perkara yang dohir atau yang batin sekedar yang boleh saja, bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha, tapi dia harus memaksa dirinya untuk mengambil mana yang terbaik, mana yang paling sempurna. Kenapa? Fa innal ulama'a humul qudwah, karena ulama itu adalah teladan, qudwah. Ilaihimul marji'u fil ahkam, ulama itu referensi hukum. Wahum hujjatullahi ta'ala alal awam, mereka itu hujjah Allah yang diberikan kepada orang awam, ya kan? Orang awam dalilnya ya guru, paham ya? Dalam usul fikih disebutkan dalilnya orang awam itu bukan Al-Quran, As-Sunnah. Dalilnya orang awam itu ya qaulul mujtahid, karena mereka tidak akan paham kalau dikasih Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu apa? Ya sudah, kamu tanya guru yang kamu percayai, kamu pandang akhlaknya bagus, ilmunya juga bagus, lalu kamu tanya, jawabannya itulah hukum Allah bagi kamu. Pak, berarti kan posisi ulama kan betul-betul strategis, teladan, referensi hukum, bahkan mereka itu dalilnya orang awam. Di istilah Jawa kan ada guru kan digugulan ditiru, artinya dia diikutin perkataannya, dicontoh perbuatannya. Nah, ini di sini dikatakan waqad yuraqibuhum lil akhdhi anhum ma la yanzurun. Terkadang ada orang itu mengawasi guru untuk ditiru,
perangai dan perilakunya seperti apa tanpa guru tersebut sadar, tidak tahu kalau ada yang memperhatikan dia. Wayak tadi bihadihim mala ya'lamun. Ada orang yang ingin mencontoh dia, yaktadi, mengikuti, menjadikannya qudwah, menjadikan akhlaknya sebagai qudwah, sedangkan guru tersebut tidak menyadari siapa orang tersebut. Oh, dia kalau pas pengajian, pas apa, kan ada ratusan mata yang memandang. Maka konon di majelis Imam Ahmad, ribuan orang yang hadir di majelisnya Imam Ahmad itu, paling yang ingin serius belajar itu cuma beberapa gelintir. Selainnya tuh cuma pengen meniru Imam Ahmad tuh gelagatnya kayak gimana sih. Ini lah, wa idza lam yantafi'il alimu bi ilmi fa ghairuhu ab'adu anil intifa'i bihi. Kalau orang alim lam yantafi' bi ilmihi, tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya, fa ghairuhu, maka selainnya, selain orang alim, ab'adu anil intifa'i bihi, lebih mustahil untuk mengambil kemanfaatan ilmu darinya. Sehingga tadi kembali ke yang pernah Ustadz sampaikan, memantaskan diri. Syafi'i mengatakan laisal ilmu ma hufid, al ilmu manafa. Ilmu itu bukan seberapa banyak maklumat yang kita hafal, tapi berapa banyak yang bisa kita ambil manfaat. Walihada, maka dari itu azumat zallatul alimi, sungguh besar efek ketergelinciran seorang alim, lima yatarattabu 'alaiha minal mafasid, karena kerusakan-kerusakan yang bisa diakibatkan, liktida'in nasibihi, karena orang-orang akan mencontohnya. Zallatul alim, makanya kan ulama sampai mengatakan orang tidak boleh tatabu'ur rukhas. Tatabu'ur rukhas itu bukan mengikuti rukhsah, salah. Tatabu'ur rukhas itu mengoleksi ketergelinciran para ulama untuk diikuti. Lah ini yang nanti membuat orang menjadi zindik. Misalnya dalam madhabnya Imam Abu Hanifah, yang itu disalahkan oleh jumhur, nikah tidak mensyaratkan adanya wali. Nikah tanpa wali hukumnya apa? Sah indal Hanafiyah. Dalam madhabnya Imam Malik, binatang-binatang buas seperti ular, seperti buaya, itu hukumnya makruh, tidak haram. Hukumnya makruh saja, tidak haram. Dalam madhab Imam Syafi'i, kalau seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu memiliki anak perempuan, maka bapak zinanya ini boleh menikahi anaknya. Ini mufradatus Syafi'iyah. Dalam madhab Hambali atau qaulun di madhab Hambali, melakukan hubungan perzinaan kalau kemaluannya ada lapisannya. Kalau sekarang, istilah sekarang mungkin ada kondomnya atau apa. Beberapa mengatakan itu tidak termasuk zina misalnya. Nah itu kalau keseluruhan itu kita koleksi satu persatu, itu yang kita ambil, itu yang dimaksud dengan zindik nanti. Dari sini kan urgen. Kenapa urgensi bermadhab? Orang belajar fikih ala madhab supaya tidak terjerumus kepada yang seperti itu. Karena tanpa struktur yang kokoh, struktur yang pakem seperti madhab, manusia itu penuh dengan hawa nafsu. Tidak istilahnya orang kok objektif, tidak ada. Pasti dia akan, meskipun dia pakai, oh saya mengambil yang kuat itu khawatirnya nanti dominan obsesi orang tersebut itu lebih menguasai sehingga dia memilih yang seperti itu. Ini. Maka di sini walihadza azumat zallatul alim.
Asyabi yang ketujuh, ayu hafidha alal mandubati syar'iyyah al-qauliyah wal fi'liyah. Menjaga hal-hal yang disunnahkan secara syariat, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Fayulazimu tilawatul Qur'an, melazimi tilawatul Qur'an. Wa dzikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisan, dan berzikir kepada Allah baik dengan hati ataupun dengan lisan. Wa kadzalika ma warada minad da'awati wal adhkari fi ana'il laili wan nahar, dan juga doa-doa serta zikir yang warada, yang diriwayatkan baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Lah ini ma warada ini penting sekiranya untuk digarisbawahi. Penting untuk sebaik-baik apa, seindah-indah apa doa yang dibuat oleh manusia biasa atau oleh seorang ulama, tidak ada yang lebih ampuh melebihi doa yang ada di Al-Quran dan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini wa min nawafilil ibadat minas salati wasyami wa haji baitil haram, dan juga ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, haji. Tentunya ini bukan haji yang fardu. Artinya orang pernah haji lalu haji untuk kedua kalinya, ini kan hukumnya sunnah. Dan bersolawat kepada Nabi, fa inna mahabbatahu wa ijlalahu wa ta'zimahu wajib. Mencintai Nabi, menghormati Nabi, mengagungkan Nabi itu wajib. Wal adabu inda sama'i ismihi wa sunnatihi matlubun wa sunnatun, dan berlaku adab ketika mendengar nama beliau atau disebutkan sunnah beliau itu sesuatu yang dianjurkan dan disunnahkan. Kana Malikun radhiyallahu anhu idza dzukira nabi yataghayyaru launuhu wa yanhani. Coba. Jadi Syekh Shalih Al-Utsaimin punya kitab namanya Ta'zimul Ilmi, mengagungkan ilmu. Beliau menyebutkan kadar ilmu yang akan orang dapatkan itu bergantung kepada sikap takzim dia terhadap ilmu. Itu yang menjadi ulama-ulama terdahulu unggul. Itu yang menjadi ulama-ulama terdahulu itu terdepan dalam bab ini. Coba dilihat di sini, Malik bin Anas kalau disebutkan nama Nabi yataghayyaru launuhu, raut mukanya langsung berubah. Boleh. Raut mukanya berubah, wayanhani, dan menunduk. Jadi sekedar mendengarkan nama Nabi langsung raut mukanya berubah dan menunduk, menunjukkan rasa haibah, takzim kepada Nabi. Wa kana Ja'faru ibnu Muhammadin idza dzukira Nabi indahu sfarra launuhu. Ja'far bin Muhammad kalau disebutkan nama Nabi langsung pucat, rautnya langsung pucat, menunjukkan haibah, menunjukkan sikap ta'zim dan segan kepada Nabi. Wa kana Ibnul Qasim idza dzakara an-nabiyya yajiffu lisanuhu fi fihi. Ibnu Qasim itu menyebutkan nama Nabi langsung keluh lisannya. Haibatan li Rasulillah, karena begitu wibawanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wayan bagilahu idza talal Qur'ana ayatafaqqara fi ma'anihi, dan semestinya kalau dia membaca Al-Qur'an hendaknya dia memikirkan maknanya. Wa awamirihi wa nawahihi, perintah-perintah dan larangan-larangannya. Wa wa'dihi wa wa'idihi, janji baiknya dan ancamannya. Wal wuqufi inda hududihi, betul-betul istilahnya berdiri di batasan-batasannya, artinya tidak melanggar batasan-batasannya.
Wal yahdhar min nisyanihi ba'da hifdhihi. Jangan sampai melupakannya setelah sebelumnya menghafalnya. Wa qad waradal akhbarun nabawiyatu mayasjuru dzalika. Banyak hadis-hadis Nabi yang mewanti-wanti hal itu, mewanti-wanti orang yang pernah menghafal Al-Quran lalu melupakannya. Dalam hadis disebutkan, mamin ahadin yata'allamul Qur'ana tsumma nasiyahu illa laqiyallaha ajzam. Tidaklah orang pernah menghafal Al-Quran lalu melupakannya, melainkan dia akan bertemu Allah dalam kondisi berpenyakit kusta. Nah ini artinya apa? Tetap ya, ini kadang kelemahan kita di sini. Ketika sudah menjadi masuk ke dunia ustadz dan ustadzah, justru kadang interaksi terhadap Al-Qur'annya justru menurun drastis. Padahal semua sumber ilmu itu ada pada Al-Quran. Maka setidaknya alangkah baiknya kalau mushaf yang kita baca itu mushaf yang sekalian ada tafsirnya. Ini bagus sekali. Sebagai contohnya mungkin At-Tafsir Al-Muyassar atau Al-Mukhtasar fi At-Tafsir. Itu baik. Pertama, karena itu tafsir sehingga orang berhadas boleh untuk memegangnya. Yang kedua, selain membaca juga bisa menghayati dan mentadaburi artinya. Orang muslim biasa saja yang selama hidupnya 80 tahun, 90 tahun diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, seumur gitu saja kalau tidak menyelesaikan satu tafsir Al-Qur'an meskipun itu bahasa Indonesia, itu saja dirasa aib. Apalagi para penggiat ilmu. Para penggiat ilmu. Jadi setidaknya para asatidzah sekalian, targetkan seumur hidup itu pernah khatam satu kitab tafsir, paling tidak tafsir Muyassar satu jilid, tafsir Muyassar satu jilid. Insya Allah setengah jam itu dapat satu muka, atau kalau bacanya cepat itu dapat bisa satu lembar. Ini kalau mentok memang saya bahasa Arabnya memang betul-betul minim, cari tafsir lain yang bahasa Indonesia, tafsir Tengku Hasbi Sekti atau tafsirnya Hasan bisa. Ini wal aula, dan lebih baiknya ayakun lahu minhu fi kulli yaumin wirdun ratibun la yukhillu bihi. Lebih utamanya lagi, setiap harinya dia memiliki wirid yang rutin. Wirid itu kadar dari Al-Quran, kadar dari zikir, kadar dari sholat sunnah, kadar tertentu yang selalu dilazimi setiap harinya. Oh, setiap harinya saya target 2 lembar. Ya sudah, jadikan itu wiridnya. Jangan ditinggalkan, la yukhillu bihi. Fa in ghuliba alaihi fa yaumun wa yaumun. Kalau itu masih susah, paling tidak 2 hari sekali. Ya kebangetan kalau tidak bisa ya. Kalau tidak, kalau tidak mampu, betul-betul tidak mampu, paling tidak setiap malam Selasa dan malam Jumat. Malam Selasa dan malam Jumat. Karena biasanya itu nanti orang kalau zaman dulu itu kayak malam minggu. Jadi malam Jumat sama malam Rabu itu kayak malam minggu. Pekerjaan mungkin esoknya tidak terlalu banyak. Li'tiyadi bitolatil istighol fihi, karena biasanya di 2 hari ini nanti itu orang banyak yang libur atau nganggur, bitolah itu nggak kerja. Wa qiraatul Qur'ani fi kulli sab'ati ayyam wirdun hasanun. Menghatamkan Al-Qur'an setiap seminggu sekali
itu merupakan rutinitas yang baik. Waqat warada fil hadis, dan itu ada hadis yang meriwayatkannya. Ya, wa amila bihi Ahmad bin Hambal, dan diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Wa yuqal man qara'a al-Qur'ana fi kulli sab'ati ayamin lam yansahu qattun. Orang yang sudah selesai Al-Qur'annya, kalau dia punya wiridan setiap seminggu sekali dia khatam Al-Qur'an, nanti insya Allah tidak akan lupa Qur'annya. Yang kedelapan, muamalatun nas bimakarimil akhlak, bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang terpuji. Min talaqatil wajhi, sekedar muka berseri-seri. Wa ifsya'is salam, mengucapkan salam. Wa it'amit ta'am, ngasih makanan. Wa kadmil ghaidhi, menjaga emosi, menahan emosi. Wa kafil adza anin nas, tidak mengganggu orang lain. Wahtimalihi minhum, sabar terhadap gangguan orang lain. Wal ithar mengalah dalam bab dunia. Watarkil istighfar, tidak meminta orang mengalah, tidak meminta orang lain mengalah. Jadi orang yang berilmu itu mestinya mengalah, bukan minta orang lain untuk mengalah. Kalau itu urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama yang tadi yang sudah kita sebutkan, wala yardha min af'alihi dhahirati wal batinati bil jaizi minhuma bal ya'khudhu bi ahsaniha wa akmaliha, baru saja kita bahas. Tapi kalau untuk urusan dunia, ngalah, jangan minta orang lain mengalah. Wal insaf, bersikap adil. Watarkul instinsaf, tidak meminta orang lain adil terhadap dirinya. Ini sama, ngalah juga. Jadi tidak menangan. Tarkul istinsaf itu tidak menangan, gak menangan. Jadi gak baik loh ya, jadi ustadz kok mendominasi. Apa-apa kudu DE. Ini secara adab sebenarnya kurang. Wa syukri tafaddul, tahu balas budi. Wa ijadir rahah, menciptakan kondisi nyaman di masyarakat. Wa sa'yi fi qada'il hajat, membantu kebutuhan orang lain. Wa badlil jah fi syafaat, menggunakan jabatannya untuk memberikan kemudahan bagi orang lain, menggunakan kedudukannya untuk syafaat, memberikan syafaat, kemudahan bagi orang lain. Wa talattuf bil fuqara, lah ini berlaku lemah lembut sama orang fakir. Jangan nanti antum guru sama donatur, masya Allah santunnya minta ampun. Kalau sama donatur, sama orang yang ngasih bantuan ke pesantren, adab dari A sampai Z dipakai. Tapi giliran sama wali santri sing SPP ini nunggak misalnya, itu disalami gak mau mesem. Jangan. Innama tunsaruna bidu'afaikum wa fuqaraikum. Kita itu menang. Kadang kita itu bisa bertahan itu gara-gara justru orang-orang fakir dan orang-orang lemah yang kita perhatikan. Keliru. Coba nanti lihat. Wa tahabbub ilal jiran wal aqriba, menjaga keharmonisan tetangga dan kerabat. Wa rifqi bitolabah, bersikap lemah lembut terhadap murid. Wa i'anatihim wa birrihim, membantu mereka dan berbuat baik kepada mereka.
Kama sayati insyaallah, sebagaimana nanti mau dibahas. Nah ini tadi yang ana maksud dengan kecerdasan sosial, yaitu tadi. Jadi ini orang sudah merasa nyaman dulu kepada kita sebelum kita ngaji, sebelum kita pengajian. Wa idza ra'a man la yuqimu sholatahu aw taharatahu. Kalau dia melihat ada orang kok sholatnya belum benar, bersucinya belum benar, atau kewajiban-kewajiban yang lainnya yang belum benar, fa alaihi irsyaduhu bi talaqqufin wa rifqin. Hendaknya dia mengarahkannya dengan lemah lembut dan dengan baik-baik. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al a'rabi, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dengan orang Badui alladzi bala fil masjid, yang datang ke masjid langsung kencing. Wa ma'a Muawiyah bin al-Hakam lama takallama fi sholat, dan dengan Muawiyah bin Hakam ketika pas sholat kok masih ngomong. Jadi ya, mengingatkan orang awam itu beda sama mengingatkan santri. Mengingatkan orang awam itu butuh cara yang tepat supaya tidak terkesan terlalu menggurui mereka atau menyalah-nyalahkan mereka. Ini yang dipraktekkan Rasulullah. Dakhala a'rabiyun fabala fi ta'ifatin minal masjid. Hadisnya kan di Bukhari Muslim. Fazajarahun nas wa nahahumun nabi alaihi salatu wassalam. Falamma qadha baulahu da'a bima'in fa uhriqa alaihi. Jadi ada orang Badui masuk masjid tiba-tiba kencing. Sudah mau dihardik oleh para sahabat, ditahan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ditunggu sampai tuntas dulu, baru tinggal simpel minta sahabat ambil air disiram. Sudah selesai. Nah, ini Nabi. Juga Muawiyah bin Hakam belum tahu kalau pas sholat itu orang tidak boleh ngomong. Kok masih ngomong di sholat? Lalu Nabi mengatakan, inna hadhi sholat la yasluh li syai'in min kalamil adami. Sholat ini tidak cocok kalau ada ucapan manusia di dalamnya. Ini kan Nabi mengajarkan bagaimana cara mengingatkan orang lain. Terlebih kalau orang itu level keilmuannya ya memang perlu untuk dimaklumi, perlu untuk dimaklumi. Atas yang ke-9, ayutahhira batinahu wa dhahirahu minal akhlaqir radhi'ah. Mensucikan batinnya dan lahirnya dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa yu'ammiruhu bil akhlaqil mardiyah, dan mengisi lahir batinnya dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah ini loh, ini kalau dalam konsep tasawuf ada namanya at-takhalli qabla tahalli. At-takhalli qabla tahalli, mengosongkan sebelum mengisi, membersihkan sebelum menghiasi. Jadi yang pertama kita bersihkan lahir batin kita dari hal-hal yang buruk, lalu kita sandangi dengan akhlak-akhlak yang baik. Seperti itu. Maka dok yang mata istighfar dulu, apa tasbih terlebih dahulu kalau zikir? Ini kan sempat jadi ulasan. Seorang ulama menjawab, kalau kamu punya pakaian yang kotor, mbok cuci dhisik apa mbak kasih parfum dulu baru kamu cuci? Tentunya dibersihkan dulu baru dikasih parfum. Sama. Itu konsep tadi at-takhalli qabla tahalli. Bersihkan dulu baru hiasi, kosongkan dulu baru isi. Ini. Nah, akhlak. Jadi kan ada khalqun, ada khuluqun ya. Akhlak, khalqun, ada khuluqun. Khuluqun, akhlakun.
Nah, bedanya khalqun sama khuluqun apa? Khalqun itu suratul insani dhahirah. Bentuk fisik luar manusia itu namanya khalqun. Kepribadian manusia yang tidak kelihatan itu namanya khuluqun. Maka kalau kita bercermin kan kita doanya gimana? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi bersihkan lahir dan dalam saya. Nah ini. Faminal akhlaqir radi'ah, termasuk akhlak yang tercela al-ghil, dongkol, rasa dongkol, wal hasad, rasa hasad sudah maklum ya, wal baghi, baghi itu melampaui batas, al ghadab li ghairillah, emosi yang bukan karena Allah, wal ghish, menipu, wal kibr, sombong, riak, ujub, sum'ah, gila ketenaran ya, wal bukhlu, pelit, wal khubthu, berkepribadian yang busuk, yang buruk, wal bataru, congkak, wat tamu, tamak, wal fakhru, berbangga-bangga, wal khuyala, ini juga sombong juga, wat tanafus fid dunya, bersaing dalam urusan dunia, wal mubahatu biha, dan pamer dunia, wal mudahanah, bermuka dua, mudahanah itu, wat tazayyun linnas, tazayyun linnas itu menciptakan kesan baik tapi dipaksa gitu, tidak alami. Jadi pura-pura baik di depan manusia, tazayyun ini. Wa hubbul madhi bima lam yuf'al, suka dipuji atas apa yang belum dia kerjakan. Wa yuhibbuna ayyuhmatu bima lam yaf'alu. Wal ama an uyubin nafsi, membutakan diri dari cacat sendiri. Wal insyigalu anha bi uyubil khalqi, justru menyibukkan terhadap cacat orang lain. Wal himyah, fanatik buta, himyah ya. Wal asobiyah li ghairillah, ta'asub bukan karena Allah. Warrohbatu li ghairillah, minat ataupun tidak minat tapi motifnya bukan karena Allah, motifnya ya dunia dan lain sebagainya. Ghibah, menggunjing baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Subhanallah ya, ulama itu sampai mengatakan kalau ada orang cacat, entah itu cacat perangai atau cacat fisik, yang lewat di depan kita, lalu kita main mata sama teman kita, ini bagian daripada ghibah. Ini bagian daripada ghibah yang haram untuk dilakukan. Wan namimah, mengadu domba, naqlul kalam ala wajhil ifsad, namimah. Ini dosa dan termasuk salah satu sebab azab kubur. Bagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis Bukhari Muslim. Wal buhtan, menuduh orang lain, membuat kedustaan atas nama orang lain. Wal kadzib, berdusta. Wal fuhsyu fil qauli, berkata kotor. Wahtiqarun nasi, dan meremehkan orang lain walau kanu dunahu, meskipun orang itu levelnya di bawahnya, yang sering kita dengar dengan istilah membuli. Nah, itu tidak diperkenankan. Jadi bercanda itu kalau melebihi kadar yang diperbolehkan pasti jatuh pada hal yang haram. Salah satunya tadi ihtiqarun nas. Kafa bil muslimi syarran ayah kira akhahu al muslim. Fal hadara wal hadara min hadhi sifatil khabithah. Orang hendaknya mewaspadai, betul-betul mewaspadai sifat-sifat yang buruk dan akhlak-akhlak yang tercela ini. Karena akhlak-akhlak yang tadi disebutkan adalah pintu segala keburukan,
atau bahkan itulah keburukan itu sendiri. Bal hiya syarru kulluhu, segala keburukan tersimpan di dalamnya. Waqad buliya ba'du ashabin nufusil khabithah min fuqaha zamani bi katsir min hadis. Beliau mengeluhkan ini di abad ke-7, dan banyak sekali para pemilik sifat yang buruk dari para fuqaha zaman ini yang ditimpakan sifat-sifat ini. Illa man asamallahu ta'ala, kecuali orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga. Wala siyama al-hasadu wal-ujubu war-riya, terutama sifat hasad, ujub, riya, ihtiqarun nas, dan mengejek orang lain. Ini loh, ini ternyata banyak menimpa ulama. Ini dikeluhkan di abad ke-7. Berarti sekarang kita sudah bisa mengukur seperti apa. Abad ke-7 saja mengeluhkan yang seperti ini, apalagi di zaman kita. Sehingga ini yang perlu kita pahami. Kalau ada satu ulama mengomentari ulama yang lainnya dengan komentar yang tidak semestinya, kita tidak boleh ikut-ikutan meramaikan. Tidak boleh ikut-ikutan meramaikan. Dari yang satu support A, yang satu support B, kayak sepak bola. Tidak boleh. Suyuti mengomentari Sakhawi, Sakhawi mengomentari Suyuti. Malik bin Anas mengomentari Lais bin Sa'ad, Lais bin Sa'ad mengomentari Malik bin Anas. Albani membantah Syekh Syu'aib Arnaud, Syekh Syu'aib membantah Syekh Albani. Itu namanya kalamul akron, komentar sesama teman sejawat. Lah ulama sudah mewanti-wanti, kalamul akroni yutwa wala yurwa. Sudah, komentar negatif ulama satu sama lain itu perlu dilipat, bukan justru diceritakan kemana-mana. Nah, kalau seperti ini bisa kita lazimi, ini akan meminimalisir kegaduhan dan perpecahan yang terjadi. Wa adwiyatu hadhil balaya mustaufatun fi kutubir raqaiq. Obat daripada penyakit-penyakit yang tadi disebutkan itu disebutkan lengkap di kitab-kitab raqaiq. Raqaiq itu bukan kerupuk nggih. Raqaiq itu namanya nasihat-nasihat pelembut hati, namanya raqaiq. Nanti di Bukhari ada kitab raqaiq. Ya. Faman arada tathhira nafsihi, barang siapa ingin mensucikan dirinya, fa'alik minha, dari akhlak-akhlak tercela tersebut, alaihi bitilkal kutub, maka dia harus membaca kitab-kitab tersebut. Jadi seorang penuntut ilmu, seorang guru dan ustadz, di perpustakaannya harus ada kitab-kitab tentang tazkiyatun nafsi. Ini harus, ini sebuah keniscayaan dan keharusan. Yang beliau rekomendasikan di sini adalah kitab Ar-Ri'ayah. Ar-Ri'ayah li Huquqillah, punya Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullahu taala. Ya, kitab-kitabnya Ibnul Qayyim bagus. Kitab-kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali bagus dalam bab ini. Kitab-kitabnya Hujjatul Islam Al-Ghazali bagus. Beberapa kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seperti kitab Tazkiyatun Nafas milik beliau. Terus Risalah Tabukiyah miliknya Ibnu Qayyim itu sangat bagus sekali. Wa min adwiyatil hasad, salah satu obat hasad, al-fikru bi annahu i'tiradun 'ala Allah. Orang iri itu dia kan protes terhadap kebijaksanaan Allah. Jadi obat hasad itu diawali dengan orang harus menyadari al-fikru bi annahu i'tiradun 'ala Allah, bahwa iri itu artinya protes terhadap kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Protes atas fi hikmatihi, kebijaksanaan Allah,
al-muqtadiyah, kebijaksanaan Allah yang kebijaksanaan tersebut menuntut untuk taksisol mahsudi bin nikmah. Kebijaksanaan Allah yang berupa pemberian orang yang kita hasati dengan sebuah nikmat. Si fulan mendapatkan nikmat itu kan dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kok iri merasa dia tidak pantas mendapatkan, itu berarti kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah syair dikatakan, fa in taghdhabu fa min qismatillahi bainana fallahu itlam yurdikum kana absara. Kalau kamu marah dengan pembagian Allah kepada kita, fallahu in lam yurdikum kana absara. Allah yang tidak kalian ridhoi pembagiannya itu kan lebih tahu tentang kepada siapa nikmatnya mau diberikan. Kok protes? Ini jadi yang pertama ya, orang harus ada terapi hasad. Yang pertama menyadari bahwa hasad itu artinya protes kepada kebijakan Allah. Ma'ama fihi minal ghammi wa ta'abil qalbi wa ta'dzibihi bima la darara fihi alal maksud. Ditambah lagi al-gham, kegelisahan, wa ta'abil qalbi, keletihan hati, wa ta'dzibihi, siksaan hati. Artinya orang gelisah gundah, orang hatinya letih, orang menyiksa dirinya dengan hal-hal yang sebenarnya orang yang dia iri itu tidak merasakan apa-apa. Artinya justru yang rugi dia sendiri. Kemadaratannya tidak menimpa kepada orang yang tidak dia sukai. Nah ini terapi hasad. Wa min adwiyatil ujub, untuk menerapi sifat ujub. Untuk menerapi sifat ujub, ayadhkura anna ilmahu wa fahmahu wa jaudata dhihnihi wa fasahatahu wa ghairu dzalika minan ni'ami fadlun minallahi alaihi. Orang harus eling. Terapi ujub itu pertama eling bahwa ilmu yang dia punya, kepahaman dia, kecerdasan otak dia, kefasihan dia dalam berbicara, dan nikmat-nikmat lain itu tidak lain tidak bukan adalah fadlun minallahi alaihi, karunia Allah yang diberikan kepadanya. Arti karunia itu apa? Sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma tanpa kita berhak mendapatkan, itu namanya fadlun. Wa amanatun, itu sekaligus amanah indahu yang dititipkan kepada orang tersebut, liar aha haqqari ayatiha, supaya dijaga dengan baik-baik. Jadi terapi ujub yang pertama sadar bahwa segala macam nikmat, ilmu, paham, kecerdasan, kefasihan itu karunia Allah sekaligus titipan yang harus dijaga. Wa anna mu'tiyahu iyaha, dan si pemberi nikmat-nikmat tersebut qadirun ala salbiha minhu fi tarfati ainin, sangat mampu untuk mengambil nikmat-nikmat itu dari orang tersebut sekilas, fi tarfati ainin ya, jadi sekejap mata. Jadi kalau sadar ini hanya titipan, yang namanya titipan itu yang menitipkan bisa mengambil sewaktu-waktu. Ya, apa yang perlu disombongkan, lalu apa yang perlu diujubkan. Kama salaba Bal'ama ma'allamahu fi tarfati ain, seperti Bal'am Baura yang oleh Allah Subhanahu wa taala ambil ilmunya sekejap mata gara-gara kesalahan yang dia lakukan. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, yang seperti itu bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah, apakah dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wa min adwiyatir riya, adapun terapi riya,
al-fikru bi annal khalqa kullahum la yaqdiruna ala naf'ihi bima la yaqdihillahu lahu wala ala dhairihi bima lam yuqaddirhullahu ta'ala alaihi. Falima yuhbitu amalahu wa yudiru dinahu wa yushghilu nafsahu bi mura'ati ma lam yamliku lahu fil haqiqati naf'a wala dharra. Obat riya adalah dengan memikirkan bahwa seluruh makhluk tidak mampu memberikan kemanfaatan kepada kita kecuali yang sudah Allah takdirkan. Tidak mampu memadharati kita kecuali yang sudah Allah takdirkan. Kalau kemanfaatan, kemadharatan penentunya adalah Allah, makhluk tidak punya campur tangan sama sekali. Lalu kenapa dia harus meleburkan amal perbuatannya, memadharati agamanya, menyibukkan dirinya dengan mencari perhatian orang yang tidak memiliki kemanfaatan dan kemadharatan sedikit pun kepada kita? Kan sebuah kekonyolan kalau kita riya kepada makhluk yang jelas dia tidak punya kemadharatan dan kemanfaatan yang bisa diberikan kepada kita kecuali atas apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Belum lagi nanti Allah Subhanahu wa taala ma'annallaha yutli'uhum ala niyatihi wa qubhi sariratihi. Orang yang riya mencari perhatian orang lain dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada amalnya nanti akan hancur lebur, konyol mencari simpati makhluk yang tidak punya peran dalam kemanfaatan dan kemadharatan dengan meleburkan amal kebaikannya sehingga tidak ada nilainya. Belum lagi nanti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepada mereka, para orang-orang itu, niat buruknya, kepribadiannya yang busuk, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, man samma'a samma Allahu bihi. Orang yang sum'ah, gila ketenaran, Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan skandal-skandalnya. Wa man ra'a Allahu bihi. Orang yang riya, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan borok-boroknya. Wal iyadu billah. Nah ini. Maka dalam sebuah ucapan ulama salaf kan sampai disebutkan itu, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nasa. Orang yang mencari simpati Allah meskipun harus memurkakan manusia, maka Allah akan simpati kepada dia dan Allah akan menjadikan orang lain simpati terhadap mereka. Para mujahidin sekarang kan ya, bagaimana framing barat terhadap mereka, mengesankan mereka seperti Daesh, seperti ISIS, mengesahkan mereka orang yang berdarah dingin. Semua media, para influencer siap mereka bayar sekali buat konten $5.000 satu kali live yang menyudutkan mukawamah dan mengesankan baik Zionis dapat $5.000. Tapi orang yang mencari keridhaan Allah meski harus membuat orang lain murka, Allah akan meridhoi dia, Allah akan simpati dengan orang itu dan membuat orang lain simpati. Demo membela Palestina yang ada di London, yang ada di Perancis, itu lebih besar daripada yang ada di negara-negara Islam, padahal itu adalah orang-orang kafir. Kira-kira yang menggerakkan jiwa kemanusiaan mereka siapa kalau bukan penciptanya? Kebalikannya, manil tamasa ridhal khalqi ridhon nas bisa khotillah. Orang yang mencari simpati manusia dengan mengorbankan keridhaan Allah, dengan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, sakhitallahu alaihi, Allah akan memurkai dia,
wa askhatan nas alaihi, dan menjadikan orang-orang lain tidak simpati kepadanya. Ini waliyadzubillah. Wa min adwiyati ihtiqarin nas, terapi orang yang suka mengejek orang lain adalah dengan mentadaburi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan mengejek orang lain karena bisa jadi dia lebih baik daripada orang yang mengejek. Juga firman Allah, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Standar kemuliaan itu adalah ketakwaan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kau menganggap suci dirimu, karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang bertakwa. Artinya apa? Artinya barometer baik buruknya seseorang itu ada pada ketakwaan yang dia miliki. Lalu buat apa mengejek dan meremehkan orang lain? Warubbama kanal muhtaqaru adhara indallahi qalban. Bisa jadi yang diejek itu hatinya lebih suci di hadapan Allah, amalannya lebih baik di hadapan Allah, niatnya lebih tulus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi orang yang kita hina, kita remehkan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang baik. Suatu ketika Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti, kan beliau melakukan perjalanan ke Hijaz, ke Saudi sekarang ini. Lalu beliau mengajar di Al-Ma'hadul Ilmi. Ma'hadul Ilmi itu yang dulu adalah jamiah, yang sekarang jadi Jamiah Islamiyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di melazimi beliau dalam waktu yang cukup lama. Syekh Abdurrahman As-Sa'di penampilannya ya menarik karena ulama terhormat dan tokoh yang disegani oleh pemerintah, alim dan lain sebagainya, sehingga betul-betul menjaga penampilan. Suatu ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pindah ke Ma'hadul Ilmi, masuk ke Jamiah Islamiyah sekarang ini. Kalau dulu Ma'hadul Ilmi namanya. Lah, masuk ke kelas yang ngajar Syekh Muhammad Amin Syinqiti. Syekh Muhammad Amin Syinqiti itu orang Mauritania. Pakaiannya sak nyandake. Orang Mauritania tuh seminggu gak ganti pakaian tuh biasa. Penampilannya tidak begitu istimewa. Lalu di kelas Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin, begitu masuk Syekh Muhammad Amin Syinqiti, beliau berpikir, ya Allah, kok iso Syekh Abdurrahman As-Sa'di tak tinggalkan, malah kesini diajar sama orang Badui. Maksudnya Syekh Muhammad Amin Syinqiti belum tahu bagaimana Syekh Muhammad Amin Syinqiti. Begitu beliau mengajar, semua ilmunya dikeluarkan, baru sadar, oh ternyata terkadang orang yang kita anggap remeh itu justru orang yang luar biasa. Jadi jangan tertipu sama penampilan. Nah, kita meremehkan orang, menganggap remeh, oh ternyata dia lebih bertakwa daripada kita. Lebih parahnya lagi kalau dia wali min auliyai illah. Man adani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kama qila, disebutkan, innallaha akhfa salasatan fi salasatin. Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Waliyahu fi ibadihi. Allah menyembunyikan yang mana yang wali dari sekian banyak hambanya. Waridau fi ta'atihi. Allah menyembunyikan
mana yang dia ridhoi dari sekian ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa ghadabahu fi ma'asihi, Allah menyembunyikan mana yang dia murkai dari sekian banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Syahidnya di sini waliyahu fi ibadihi. Wali kan bolo ya artinya ya. Wali artinya bolo. Sampeyan ganggu walinya Allah. Wali ini gak biasa saja, wali ini sing gak terima ki bolone. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah murka gara-gara kita mengejek wali Allah, nah maka itu sudah habis kita saat itu juga. Nah, ini. Maka jangan tertipu sama penampilan sehingga itu kita jadikan barometer untuk menghormati, mengorangkan atau tidak mengorangkan orang. Nah, tetap andap asor. Wa minal akhlaqil mardiyah, termasuk akhlak yang diridhoi Allah, dawamut taubah, selalu bertaubat, wal ikhlas, ikhlas, wal yakin, merasa yakin, tidak ragu-ragu, wat taqwa, bertakwa, sabar, ridha, sabar terhadap, sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ujian, ridha terhadap apa yang Allah berikan, qanaah, nerimo terhadap apa yang Allah berikan, az-zuhdu, zuhud, zuhud, wa tawakkul, tawakal, wa tafwid, memasrahkan segala urusan kepada Allah, wassalamatul batin, menjaga keselamatan batin, wa husnudzon, berbaik sangka, wa tajawuz, memaafkan kesalahan orang lain, wa husnul khuluq, berperangai baik, wa ru'yatul ihsan, tidak melupakan jasa, wa syukrun nikmah, membalas jasa, wa syafaqatu ala khalqillah, simpati terhadap makhluk Allah, wal haya'u minallah, merasa malu kepada Allah dan juga merasa malu kepada orang lain. Karena al haya kulluhu khair. Namanya malu itu, seringnya malu itu akan membawa kebaikan. Nah, ini beberapa akhlak, ada ikhlas, ada yakin, ada sabar, ada ridho, ada qanaah, ada zuhud, ada tawakal, ada pokoknya pasrah kepada Allah, menjaga keselamatan batin, husnudzon, memaafkan kesalahan orang lain, tahu terima kasih, membalas jasa orang dan lain sebagainya. Wa mahabbatullah hiyal khoslatul jami'atu limahasini sifati kulliha. Kecintaan kepada Allah itu adalah sifat yang mengakomodir segala sifat-sifat baik. Segala sifat-sifat baik berangkat dari kita cinta dulu kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, kita akan rela melakukan apa saja yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Wa innama tatahaqqaqu, dan kecintaan kepada Allah itu akan terrealisasikan bimutaba'atir rasul, dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membuat hal-hal yang baru yang itu didakwakan sebagai kecintaan kepada Allah kalau tidak ada tuntunan dan kebolehan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-Ashr yang ke-10, dawamul hirsi alal izdiyadi bimulazamatil jiddi wal ijtihad. Ini guru alim itu harus selalu semangat untuk menambah ilmu dengan selalu bersungguh-sungguh dan berusaha kuat. Berusaha kuat. Ustadz, ustadzah, orang yang paling butuh untuk menambah ilmu itu justru guru. Karena dia itu ibaratnya kan warung ya. Namanya warung itu ya lebih pepak daripada stok orang yang ada di rumah.
Kalau konsumen kok stoknya lebih pepak daripada warung, rungkat warungnya. Paham ya? Jadi namanya warung, stok persediaannya harus lebih banyak daripada pembeli. Lah kita ini ibarat warung, mensuplai ilmu kepada anak didik kita. Kalau guru mencukupkan dengan apa yang dimiliki, terlebih tidak ada regulasi pemutaran ajar. Jadi guru yang ngajari itu saja, sehingga dia ngajar tanpa persiapan pun itu sudah biasa. Yang seperti ini jangan berharap nanti santri kita mendapatkan inspirasi lalu mereka akan terdorong untuk belajar yang gigih. Mustahil. Kenapa? Faqidu syai'ila yu'ti. Sing gak duwe kayak sama kayak. Yang gak punya gak bisa memberi. Ini, maka seorang alim guru juga harus selalu semangat untuk menambah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan berusaha kuat. Wal muwadhabati ala wadhaifil aurat minal ibadah, dan disiplin dalam melakukan wirid-wirid ibadah yang sudah menjadi rutinitas dia. Wal istighalu wal isghali nah ini menyibukkan diri dengan membaca qiraatan. Al istighal wal isghal itu menyibukkan diri membaca, iqra ngajar, qiraatan artinya membaca, iqra'an ngajari kitab kepada orang lain, wa mutala'atan menelaah buku, wa fikran memikirkan ilmu, wa ta'liqan ngasih catatan-catatan berupa ilmu, wa hifdzan menghafal ilmu, tasnifan mengarang ilmu, wa bahsan membuat atau menulis satu kajian ilmu. Artinya apa? Artinya guru tidak boleh terlepas dari aktivitas yang berbau ilmu. Harus rajin baca. Guru kok enggak baca? Guru kok enggak baca? Saya bingung. Nanti bagaimana dia menghalalkan gaji yang bisa dia terima setiap bulannya? Guru kok gak moco? Gajimu halali saka ngendi? Orang umum, saya kadang ngikutin podcast. Ada Menteri Perdagangan eranya SBY, namanya Gita. Dia punya channel di YouTube, meskipun umum, orangnya umum, bukan orang religi. Judulnya atau nama channelnya Endgame. Di situ ada podcast dengan berbagai macam tokoh dengan pengetahuan yang random, acak, bukan hanya satu model pengetahuan. Lah ini nih pemilik channel ini, kita ini orang umum, dia bisa menciptakan pola yang bagus untuk dirinya sendiri. Dia tidak membuka HP, sosmed, dadak bengek itu tidak membuka HP sehari melebihi 1,5 jam. Jadi sehari dia buka HP itu cuma 1,5 jam. Nah awake dhewe kan lerene gor 1,5 jam. Lalu dia terus ngopo, turu ya nggak tidur. Dia membaca karena duitnya akeh ya, uangnya banyak. Dia butuh buku apa? Rata-rata buku bahasa Inggris. Dia tinggal pesen di Amazon, datang dia baca jurnal-jurnal. Loh, ini kalau orang umum orientasinya ya bukan orientasi agama, dia orang umum. Dia bakatnya musisi,
sama orang tuanya dipaksa ngambil ekonomi, tapi karena dia orang yang gila baca, dia ngobrol dalam hal apapun dia nyambung. Meskipun sekali lagi mungkin dalam bab yang ya adalah bab agama juga dia punya pengetahuan tentang sejarah, tapi lebih dominan pengetahuan tentang umum. Kalau orang umum saja yang tentunya kenikmatan ilmu umum tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu agama, itu saja bisa menciptakan satu pola positif seperti itu. Kenapa kok kita tidak? Oh berarti kita harus selalu langsung kita membuat gebrakan HP-an cuma 1,5 jam sehari, yo gosek-gosek ya, artinya tetap terukur, tapi tetap diupayakan satu hari harus ada target baca, harus ada target baca. Nah, di sini kan miris juga sekarang kalau aktivitas ngajar wa ma haulahu itu malah jadi sampingan, ya kayak gitu. Kita jangan berharap banyak, kita banyak akan bisa memberikan sumbangsi yang besar dalam dunia pendidikan. Nah, orang harus betul-betul all out, harus betul-betul maksimal kalau dia yang ngopeni santri dan lain sebagainya. Jangan putus dari aktivitas yang ada kaitannya dengan ilmu. Wala yudayyi'u syai'an min awqati umrihi fi ghairi ma huwa bisodadi minal ilmi wal amali. Tidak membuang waktu, tidak buang-buang umur untuk melakukan aktivitas yang itu bukan jobnya. Jobnya apa? Ilmu dan amal. Jadi fokus dengan apa yang ada di depannya. Depannya ngopo? Alim kuwi. Alim itu yang ibadah, yang ngajar. Illa biqadri darurah, kecuali pada batasan darurat. Makan, minum, tidur, rehat sebentar untuk menghilangkan kejenuhan, terus memberikan hak istri, terus menjagongi tamu yang datang, mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan dan lain sebagainya. Lebih daripada itu semestinya ya untuk aktivitas-aktivitas yang ada kaitannya dengan ilmu. Kenapa? Fa inna baqiyata umril mu'min laqimata lahu. Karena umur kita, sisa umur kita itu betul-betul tidak ternilaikan harganya, sangat mahal. Wa man istawa yaumahu fahuwa makbun. Orang itu kalau hari kemarin sama hari sekarang itu kok masih sama, fahuwa makbunun, maka dia orang yang rugi. Artinya ya kemarin tidur, sekarang ya tidur. Kemarin dolan, saiki ya dolan. Berarti diganti harus beda. Kemarin tidur, saiki dolan. Biar nggak rugi ya. Saya pernah diajak sama guru saya di Sudan, alim, namanya Syekh Fakhruddin Utsman. Itu kalau kayak sudah hafal kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah itu. Jadi kalau ngomong itu qala Ibnu Taimiyah, qala Ibnul Qayyim, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, qala Ibnu Rajab, qala Nawawi. Dan pernah saya tanya, antum gimana sih dulu belajarnya? Memang gila baca. Jadi beliau dulu tuh tinggal di kota, nyengaja cari rumah di pedesaan, sepi, tidak ada yang ganggu, ya sudah khatamkan kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, Nawawi dan lain sebagainya. Alim. Pernah ke Indonesia beberapa kali. Nah, ya beliau tuh kalau di mobil itu kalau nggak kita ajak, kita tanya masalah ilmu, itu ya antara zikir subhanallah 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 sama murojaah Quran, sama murojaah Al-Quran. Ini nah alim tenan ya kayak gitu ya.
Itu kan kita jadi minder sekarang ngajar itu. Betul, antara zikir sama murojaah Al-Quran. Maka ya waktunya sangat berkah sekali beliau ini. Dan semestinya ya kita tidak, ya umur ini terlalu mahal lah kalau untuk kita buang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Wakana ba'du, bahkan sebagian ulama dulu layat rukul istighol, tidak meninggalkan aktivitas ilmu li'uru dimaradin khafifin au alamin latif, hanya karena kesakitan, hanya karena sakit, nggak enak badan sedikit, itu mereka tidak meninggalkan ilmu. Bahkan yastashfi bil ilmi, bahkan dulu mereka itu melakukan terapi penyembuhan justru dengan belajar. Saiki kan golek alasan ra loro dipeksa lara ben iso izin nggak masuk kelas, ya kan. Fulan kemana? Sakit. Yaumul Khamis sakit. Yaumul Jum'ah sehat wal afiat. Ya, lah dulu ulama dulu bahkan terkadang terapinya menggunakan ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah sakit, dipanggilkan dokter. Kata dokter, rekomendasi dokter, sampean sementara istirahat dulu, ojo ngajar, ojo moco, jangan ngajar, jangan baca, kalau pengen penyakitnya segera sembuh. Tapi Ibnu Taimiyah itu kan gak gampang orangnya, ya kan, orangnya gak gampang. Hampir semua disiplin ilmu punya partisipasi, termasuk ulama yang pandai dalam kristologi, ya kan. Kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih dikaji di barat. Gener atau moco, ya, kita ini satu saat tidak pernah baca, saya sendiri belum baca. Dikaji oleh ilmuwan barat karena logika yang beliau pakai untuk mengkantar orang-orang Nasrani sangat kuat sekali, membantah orang Syiah. Kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah berapa jilid? 6 atau 7 jilid, mengulas pembahasan tentang bahwa akal yang sehat akan selaras dengan nas yang sahih. Menulis kitab Darut Ta'arud, entah berapa jilid. Katanya yang masuk ke kitab itu susah keluarnya karena saking susahnya. Jadi nggak gampang terima ucapan orang lain mentah-mentah. Dokternya didebat. Kata beliau, saya ingin berdiskusi dengan Anda dengan menggunakan bidang spesialisasi Anda. Berarti tidak pakai dalil Al-Quran atau As-Sunnah, ya. Ini gimana nih ngedunkin lagi, Mbak? Bisa, Mas. Tak debat Anda dengan ilmu Anda, kata Ibnu Taimiyah. Jagek loroi sing ngajak apa? Debat. Bukankah dalam teori kedokteran orang semakin dia senang, semakin cepat sembuh? Wong ki nak seneng atine bungah, cepet mari. Kata dokternya, ya memang betul seperti itu. Lah, saya ini masalahnya bungai, senangnya, gembiranya itu kalau nggak pas ngajar ya pas baca. Terus dokternya mak kelakep, nggak bisa ngomong apa-apa. Kata dalam najid fi ilmina. Ini kata dokternya, kok kayak teori kayak gini itu nggak kita dapatkan di ilmu kami. Ya wajar, dulu di majelisnya Ibnu Taimiyah itu banyak aliran sesat itu ikut, paham ya?
Aliran sesat itu ukut. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pengetahuan dari Ibnu Taimiyah yang tidak didapatkan dari guru-guru mereka. Jadi dalam menjabarkan kesesatan pun itu lebih pandai daripada yang sesat. Meskipun nanti dibantah. Nah, seperti itu. Subhanallah ya. Jadi ada syair di sini, wa idza maridna tadawaina bi dzikrikum wa natruku dzikra ahyanan fanantakis. Nih, dari syair dikatakan kalau kami sakit kami menyembuhkannya dengan mengingat ilmu. Wa natruku dzikra ahyanan fanantakis. Lalu ketika kami sudah meninggalkan ilmu, maka penyakit itu pun akan kembali lagi. Ini. Wadzalika li anna darajatal ilmi, dan hal itu oleh karena hal tersebut disebabkan karena derajat ilmu itu derajatnya warisnya para nabi. La tunalul ma'ani illa bisyikil anfus, ini kaedahnya. Derajat yang tinggi tidak akan digapai kecuali dengan setengah mati, berusaha setengah mati. Lihat orang-orang yang hebat, orang-orang yang hebat, baik dalam urusan ilmu atau dalam urusan dunia. Apakah mereka menjalani proses yang biasa-biasa saja? Jawabannya tidak mungkin. Pernah tahu atau lihat atau mungkin pernah masuk ke tempat makan namanya ayam nelongso. Di Solo saya pernah lihat, pusatnya di Jawa Timur, udah punya cabang sekian itu. Saya lihatnya di Pecah Telur. Pas dia cerita tuh ya, ternyata hasil sekarang yang seperti itu ternyata prosesnya juga enggak lancar. Itu kan urusan dunia ya. Maka dalam taklim muta'alim itu, kalau dunia mendapatkan dunia tanpa orang mau bercapek-capek saja itu tidak mungkin, apalagi ilmu ya. Nah ini kata Yahya bin Abi Katsir dalam Sahih Muslim, la yustata ilmu birahatil jasad, ilmu tidak bisa digapai dengan badan yang enjoy, badan yang bersantai-santai, tidak bisa, kudu rekoso. Dalam hadis dikatakan khuffatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi dengan yang tidak enak-enak. Kebalikannya apa? Khuffatin naru bi syahwat, berarti yang haram itu enak memang. Yang haram itu berarti apa? Yang enak-enak. Nah, dalam sebuah syair dikatakan turidina idrakal ma'ali rakhisatan. Kamu ingin mendapatkan prestasi rakhisatan dengan mahar yang murah. Wala budadun nasyahdi min ibarin nahli. Padahal kalau orang ingin manen madu, dia harus siap disengat oleh lebah. Berarti tidak bisa, harus rekoso. Kama qila la tahsabil masda tamron anta akiluhu la tablugul masda hatta tal'aqa sabira. Jangan kamu kira kemuliaan itu hanya seperti kurma yang bisa langsung kamu telan. La tablugul masda hatta tal'aqa sabira. Kamu tidak akan sampai pada satu kemuliaan sebelum kamu menjilat brotowali sabira. Qala Syafi'i berkata,
Hakun ala talabatil ilmi, wajib bagi para penuntut ilmu bulughu ghayati jahdihim fil istiktsar min ilmihi, harus betul-betul memaksimalkan usaha untuk memperbanyak ilmu. Wasabru, wajib sabar ala kulli aridin, wajib sabar terhadap segala rintangan yang menghalangi untuk mencari ilmu. Wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nafsan wastimbatan, tulus mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala dalam mencari ilmu, baik nasnya atau istimbatnya, kesimpulannya. Warokbatu ilallahi fil auni alaihi, betul-betul mengharap karunia Allah untuk membantunya mendapatkan ilmu. Ini kata Syafi'i. Qala Rabi' bin Sulaiman al-Muradi mengatakan, lam ara Syafi'iyya akilan binahar wala na'iman bilail listighalihi bitasnim. Saya tidak biasa melihat Syafi'i itu makan di siang hari atau tidur di malam hari. Kenapa? Listighalihi bitasnif, karena beliau sangat sibuk untuk mengarang. Ini kan setelah dihasung, dipompa semangatnya. Wa ma'adzalika, pun demikian, fala yuhammil nafsahu min dzalika fawqa taqatiha. Jangan memforsir dirinya melebihi kemampuannya. Kaila tas'am wa tamal, supaya tidak bosan dan tidak jenuh. Farubbama nafarat nafratan la yumkinuhu tadarukuha. Karena bisa jadi nanti dia sekali futur sudah tidak bisa diobati lagi. Ya, artinya ya yang bagus itu yang sedang-sedang saja. Bal yakunu amru fi dzalika qasdan. Qasdan itu wasaton. Jadi ya hendaknya dia mengambil jalan tengah. Wa kullu insanin absaru binafsiyah. Setiap orang nanti bisa mengukur kadar dirinya sendiri. Jadi meskipun juga semangat untuk belajar, tapi harus tetap semangat yang terukur para ustadz dan ustazah. Jangan langsung diforsir. Habis pengajian mendapat motivasi belajar, terus buat kopi 2 liter misalnya ya, kopi nah, iya, buat kopi robusta 2 liter ya. Belajar saya target pokoknya tidur 5 menit pun enggak mau, ngantuk glondori kopi, ngantuk glondori kopi, baca pokoknya saya harus membaca. Padahal biasanya nggak kayak gitu. Kalau biasanya kayak gitu ya nggak apa-apa. Kalau belum biasa kayak gitu langsung seperti itu ya. Besok kan opnam ya. Sakit langsung bekaman. Saya punya guru itu dulu belajar itu Pasinau, dan memang beliau ahli fikih. Pas belajar itu sengaja, jadi kayak di sini mungkin asrama tingkat 2 kan ada pagernya itu ya, ada pagernya. Sengaja belajarnya itu di atas pageran tembok itu loh, dari lantai 2 atau lantai 3. Supaya apa? Nak ngantuk mikir kalau mau ngantuk. Karena ngantuk itu toh-tohan apa? Nyawa ya. Tapi Masya Allah, jadi dulu pas belajar katanya numpuk buku di depannya seperti ini. Alim tapi Masya Allah. Saya tanya fikih itu masalah yang jelimet. Dah tak cari di kitab ini, kitab itu, tidak ketemu. Nelpon beliau, padahal posisinya sedang tidak lagi di depan kitab, lagi di atas kereta. Langsung jawab, oh ini loh maksudnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan ini dibantah sama alim fulani seperti ini. Oh berarti kan usaha tidak mengkhianati apa? Hasil ya. Yang ke-11, ala yastangkifa ayastafida ma la ya'lamuhu miman huwa dunahu mansiban au nasaban au sinnan.
tidak sombong untuk mengambil faedah ilmu yang belum diketahui, meskipun dari orang yang levelnya di bawahnya, kedudukannya, nasabnya atau usianya di bawahnya, lebih muda darinya. Bal yakunu harisan alal faedah haitsu kanat. Dia harus tamak terhadap faedah ilmu dimanapun dia bisa mendapatkannya. Wal hikmatu dholatul mu'min. Ilmu itu ibarat, faedah ilmu itu ibarat barang hilang seseorang. Yaltaqituha haitsu wajadaha. Akan dia pungut dimanapun dia dapatkan. Misalnya gini, cincin yang dibeli seharga 20 juta, pas lagi di kamar mandi kok nyemplung di kloset. Nah, uang pinter diambil apa enggak kira-kira? Kalau orang waras dan pinter pasti akan diambil. Itu yang dimaksudkan dengan dholatul. Maka orang Arab bilang khudil hikmata walau min afwahil majanin. Ambillah hikmah meskipun dari mulut orang gila. Loh, kok orang gila rak jak menungso ya? Kadang kita itu dapat kata-kata bijak itu dari truk. Ya enggak? Sopir truk. Wih, sholatnya kadang orang. Loh, nggak boleh terus kita bantah, malah itu yang nulis ya. Paling sopir truk sholatnya orang nguyuh sanggon-gon. Khasnya kan gitu ya. Nggak boleh. Selama itu baik, kita ambil dari siapapun. Yaltaqituha haitsu wajadaha. Qala Sa'id bin Jubair, la yazalu rajulu aliman mata'allama. Orang itu masih akan selalu berilmu selama dia masih belajar. Jadi orang masih berilmu selama masih mau belajar. Ilmu itu ndak ada yang stagnan. Namanya ilmu kalau ndak tambah pasti berkurang. Lawang kadang saja nambah sini, yang kemarin lepas lewat. Ndak ada ilmu yang tetap. Maka di sini dikatakan orang masih tetap berilmu selama masih mau belajar. Fa idza taraka ta'alluma. Kalau dia tidak mau lagi belajar, wa dhanna annahu qad istagna, dan dia mengira sudah cukup sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki, fa huwa ajhalu ma yakun, maka dia sungguh orang yang paling bodoh. Orang Arab mendendangkan sebuah syair, walaisal amatu lal jahli tulas su'ali wa innama tamamul amatu lusukuti alal jahli. Kebutaan itu, ya, ibaratnya orang buta huruf itu bukan orang yang banyak bertanya. Orang yang buta huruf itu adalah orang yang mendiamkan kebodohan. Wes ngerti, nak ra ngerti kok gak takon. Itu orang yang bodoh. Hakikatnya. Karena jama'atun minas salafi yastafiduna min talabatihi ma laysa indahu. Dulu beberapa ulama salaf itu sinau kepada muridnya apa yang tidak mereka miliki. Qala al-Humaydi wa huwa tilmidzu Syafi'i. Humaydi ini muridnya Imam Syafi'i, gurunya Imam Bukhari. Sahibtu Syafi'iyya min Makkah ila Misra. Aku nemenin Syafi'i dari Mekah ke Mesir. Fakuntu astafidu minhul masail. Aku mengambil faedah masalah-masalah fikih dari beliau. Wa kana yastafidu minnil hadis. Sedangkan Syafi'i mengambil faedah hadis dariku. Karena Humaydi ini muhaddis, termasuk gurunya Imam Bukhari, punya musnad namanya Musnad Al-Humaydi. Wa qala Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Qala lana Syafi'i, berkata kepada kami guru kami Syafi'i, antum a'lamu bil hadisi minni. Kalian Ahmad bin Hanbal dan teman-temannya itu lebih paham tentang hadis daripada aku.
Fa idza sahha indakumul hadisu faqulu lana hatta akhudha bihi. Kalau kalian tahu hadis yang sahih, maka beritahu kami supaya kami jadikan pedoman. Wasahha riwayatu jama'atin minas sahabati anit tabi'in. Dan telah sahih riwayat beberapa sahabat dari beberapa tabi'in. Kita kan kalau belajar ilmu hadis nanti ada pembahasan namanya riwayatul akabir anil asogir, riwayat senior dari junior. Ada sahabat meriwayatkan dari tabi'in, ada kibaru tabi'in mengambil riwayat dari sigaru tabi'in. Wa ablagu min dzalika kullihi. Nah, dan lebih daripada itu qiraatu Rasulillahi ala Ubay. Nabi pernah ngaji kepada Ubay bin Ka'ab. Nabi mengatakan amarani Allahu an aqra alaika lam yakunil ladzina kafaru. Allah memerintahkanku untuk ngaji kepadamu surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ini Nabi. Walam yakun ahadun a'lama minhu. Tidak ada satu orang pun yang lebih alim daripada Nabi. Itu pun ngaji sama Ubay bin Ka'ab, muridnya sendiri. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama menyimpulkan dari hadis ini, hadis lewat Bukhari Muslim. Ini ulama mengatakan min fawaidihi, termasuk faedah dari hadis ini apa? Alam ya alayamtani al-fadil minal akhdhi anil mafdul. Orang alim itu tidak boleh enggan untuk mengambil ilmu dari orang yang levelnya berada di bawahnya. Yang ke-12, asani asyara al-istighalu bitasnif wal jam'i wa ta'lif. Artinya menulis, merangkum, ngarang. Jadi orang alim kalau sudah memiliki keahlian, alangkah baiknya kalau diwujudkan dalam bentuk tulisan. Jadi kata ulama itu al-kutubu auladukal mukhalladah. Buku itu anak-anakmu yang tidak akan mati. Anak bisa mati, kalau sudah mati gak iso ndongak kene. Tapi kalau buku yang kita karang dan ada ilmu yang bermanfaat di dalamnya, selama buku itu masih ada, atau ilmu dari buku itu selama masih diamalkan dan disebarkan, kita masih mendapatkan pahala. Tapi ingat, lakin ma'at tamamil fadilah wa kamalil ahliyah. Tapi kalau sudah memiliki kelebihan ilmu dan kelayakan yang sempurna, tidak salah-salah nulis, fa innahu yutli'u ala haqa'iqil funun wa daqa'iqil ulum. Menulis itu salah satu wasilah untuk mencari ilmu. Ternyata menulis meskipun itu dalam rangka untuk menorehkan ilmu, tapi justru bisa menambah ilmu. Beliau juga mengatakan seperti itu. Karena dengan menulis itu akan memberitahukan kita tentang hakikat-hakikat disiplin ilmu, kedetailan-kedetailan ilmu yang belum kita dapati sebelumnya. Kenapa? Karena menulis itu lil ihtiyaji ila kasratit taftish wal mutalaah. Orang nulis itu harus banyak mengoreksi, harus banyak menelaah, harus banyak mengeksplorasi buku-buku wal murajaah. Jadi orang mau nulis kan harus mengumpulkan referensi, baca sini, baca situ, gali dari sini, gali dari situ. Jadi nulis itu ya sinau. Penting juga ternyata menulis itu. Saya kalau pergi ke Gramedia itu kadang miris. Karena hampir 70% buku-buku yang berbicara tentang agama itu banyak yang nyeleweng. Tapi ditulis, dikemas dengan gaya bahasa yang bagus, penulisan yang standar, dicetak
dengan desain yang bagus. Nah, ini kalau tidak diimbangi oleh para guru, para ustadz, para alim untuk menorehkan ilmunya dalam bentuk tulisan, khawatirnya dunia buku akan didominasi oleh orang-orang yang seperti itu. Maka penting kiranya menulis. Wa huwa kama qala al-Khatib al-Baghdadi, menulis itu seperti dikatakan Khatib al-Baghdadi, yusabbitul hifdha, menguatkan hafalan, wa yuzkil qalba, mencerdaskan akal. Qalbu di sini akal ya. Wa yashhadut taba'a, mengasah tabiat. Wa yujidul bayan, melatih untuk menjelaskan dengan baik. Wa yuksibu jamilad dzikri, membuat orang populer, artinya membuat orang memiliki nama baik. Wa jazilal ajri, pahala yang banyak. Wa yukhallidu ila akhirid dahri, membuat dia kekal sampai nanti hari kiamat. Karena tadi selama ilmunya masih dikaji, pahalanya masih mengalir. Wal aula, dan lebih baiknya ayat tanya bima ya'ummu naf'uhu. Kalau nulis milih tema itu jangan yang aneh-aneh. Sebisa mungkin itu dijangkau oleh kalangan yang banyak itu dan bermanfaat, itu lebih baik. Sehingga di sini wal aula ayat tanya bima ya'ummu naf'uhu. Lebih baiknya kalau fokus menulis pada hal-hal yang kemanfaatannya luas, banyak dibutuhkan orang. Wal yakun i'tina'u bima lam yusbaq ila tasnifihi, belum banyak ditulis oleh orang lain, belum banyak ditulis oleh orang lain. Mutaharriyan idahal ibarah fit ta'lifi, dalam menulis itu fokus pada bagaimana menyampaikan pikiran dengan jelas. Nah, ini penyakit sekarang. Nulis itu sekarang dikesankan tulisan ilmiah itu kalau bahasanya rasa dipahami. Ini fatal ini. Jadi semakin buku bahasanya semakin pakai bahasa-bahasa yang susah dipahami, itu semakin dianggap sebagai buku yang ilmiah. Padahal dalam ilmu komunikasi fatal. Dalam ilmu komunikasi, maklumat yang baik itu yang mudah dipahami. Jadi tidak usah memaksakan tulisannya dibuat seilmiah mungkin, dalam artian dibuat dengan bahasa yang sesusah mungkin. Itu justru tidak ilmiah. Nah ini. Mu'ridhan anit tatwilil mumil, tidak terlalu bertele-tele. Wal ijazil mukhil, tidak juga terlalu ringkas. Bahasanya tidak terlalu ringkas, tidak bertele-tele juga tidak terlalu ringkas, pertengahan. Ma'a kulli musannafin mayalik, dan tulisan itu ya porsinya disesuaikan dengan pembaca. Artinya apa? Sampean sekarang mau buat syarah Al-Ajurumiyah, sampean kumpulkan referensi Alfiyah, Hamul Hawami, Al-Kafiyah Syafiyah, Mughnil Labib, semua dikumpulkan sehingga keluar syarah Jurumiyah rasa Alfiyah. Ini barruhu akbaru minaf'ihi, kemadaratannya lebih banyak daripada kemanfaatannya. Kenapa? Karena tidak menyesuaikan porsi yang pas. Paham nggih? Jadi kan ulama itu bilang ghidha'us sigor, ghidha'ul kibar sumus sigor. Gizi orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Coba anak sampean mbok loloi sate misalnya, anak rong sasi dulangan sate, nggak apa-apa, sate balibul toh mbokan. Tak mati nanti ya. Sama santri levelnya Al-Ajurumiyah, kok kita kasih porsi Alfiyah? Tadi yang saya bilang tadi apa? Lah iya, kalau njaluk mulih mending. Nah edan ning pondok iki lho masalah ya.
Ya, tadi kan makanya nggak boleh tercela. Artinya apa ya? Malpraktek dalam ilmu kedokteran itu sebuah kesalahan dan ada hukumannya. Maka malpraktek dalam dunia pendidikan itu juga tidak kalah parahnya. Santri level jurumiyah kok dikasih apa? Alfiyah. Maka ala mayaliku bihi. Wala yukhriju tasnifahu min yadi qabla tahdhibihi. Jangan sampai menerbitkan tulisannya sebelum diedit dan sebelum ditinjau berulang-ulang dan dirapikan. Artinya keluar diterbitkan atau dikonsumsi sama pembaca betul-betul sudah dalam kondisi yang matang. Wa minan nasi may yunkiru tasnifa wa ta'lifa fi hadzal zamani ala man dhaharat ahliyatu wa urifat ma'rifatuhu. Ada orang yang mengingkari, tidak setuju kalau ada yang mengarang atau yang menulis di zaman ini. Padahal orang tersebut punya kelayakan untuk menulis, pengetahuannya luas. Memang ada model-model. Guru saya yang saya ceritakan tadi itu, Syekh, kenapa Anda nggak mengarang buku, kenapa? Qad kafanal ulama umuk nata ta'lif. Ulama guys mencukupkan lah apa yang sudah mereka tulis, nggak mau nulis buku. Nah, di sini dikatakan sekarang ada orang yang mengingkari. Kalau sekedar nggak mau nggak masalah ya, tapi kalau mengingkari nggak boleh sekarang tuh nulis buat apa lagi? Kitab ulama dulu saja belum habis kok sudah nulis kitab lagi. Padahal yang nulis itu dia punya kapasitas, punya ilmu. Walawat jalihadzal ingkari illa tanafusu baina ahlil asar. Ini kata beliau. Di zaman beliau ada yang mengingkari hal ini, kata beliau. Itu motifnya hanya persaingan. Motifnya persaingan. Alasannya kenapa? Wa illa faman idza tasarrafa fi midadihi wa waraqi bi kitabati masya'a Allah min asy'arin aw hikayatin mubahatin aw ghairi dzalika la yunkar alaihi. Kalau ada orang yang menorehkan penanya di atas kertasnya lalu menulis sebanyak-banyaknya dari syair-syair yang mubah atau cerita-cerita fiktif yang mubah, itu saja kok nggak ada yang mengingkari alias biasa-biasa saja. Lalu kenapa kalau ada orang yang menorehkan penanya untuk menulis ilmu syariat yang bermanfaat kok malah diingkari dan diremehkan? Ini kan ironis seperti itu. Tapi syaratnya tadi orang sudah memiliki kapasitas dan kelayakan. Amma malam yata'ahli dzalika. Adapun orang yang belum ahli, belum punya kelayakan dan kapasitas, fal ingkaru alaihi muttajah, maka wajar kalau diingkari. Lima yatadammanuhu minal jahli wat tagrir man yaqifu ala dzalika tasnifihi. Karena kalau orang yang bodoh kok ngarang, maka itu pertama karangannya isinya bukan ilmu tapi kebodohan. Yang kedua ada unsur penipuan terhadap orang yang membaca tulisan tersebut. Dan orang yang seperti ini orang yang buang-buang umur untuk melakukan hal-hal yang tentu dia tidak bisa melakukannya, lam yutqinhu wa yadaul itqana alladhi wa ahrab bihi minhu. Artinya orang belum ahli kok nulis, itu orang yang tidak tahu prioritas. Kenapa? Yang seharusnya dia memforsir waktunya untuk melayakkan diri malah digunakan untuk menulis yang jelas dia belum layak untuk menulis. Nah ini, wallahu alam, kita rehat dulu ya, kita istirahat 1/4 jam, nanti insya Allah kita lanjutkan.